Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, tetap bersama kami channel Viral saja ya. Sini kami akan memberitakan kisah geger Surabaya. Maksudnya di dalam Surabaya terdapat kehebohan gitu ya, geger Surabaya guys. Di sini dikisahkan seorang dari anak dari Mbok Rondo Praban Kinco, artinya adalah anak dari janda dari desa Praban. Desa Praban itu di Surabaya letaknya. Di situ ada banyak buah kinco. Nah, itu buah kinco itu keras guys, seperti kayak apukat gitu, tapi agak keras kulitnya ya. Ini bermacam-macam vitamin ada di situ, jadi membuat stamina tubuh itu bisa kuat. Dan dikisahkan Adipati Jayengrono mempunyai anak Purbaningrum Ayu Purbawati ya. Ini akan dinikahkan dan dia mempunyai kekasih namanya Joko Taruno dari Kediri guys. Kekasihnya dari Kediri, Joko Taruno. Dia berpacaran dengan Joko Taruno udah bertahun-tahun ya. Maksudnya itu kalau sekarang bertahun-tahun, mungkin kalau dari sana ya semenjak mereka ketemu itulah ya ada cinta-cinta membara gitu ya. Akhirnya Jayengrono mengadakan sayembara. Adipati Jayengrono Surabaya ini guys mengadakan sayembara barang siapa. Adipati Jayengrono mengadakan sayembara barang siapa yang bisa membuat hutan dan membuat sebuah bendungan serta lahan untuk dijadikan perkampungan dan sawah-sawah dan ladang, akan diberi hadiah seorang putri cantik Purbaningtyas Arum Purbawati tadi. Begitulah guys. Akhirnya Adipati dari Sampang, anaknya yang bernama Pangeran Situbondo, mengikuti sayembara itu, dan akhirnya berangkatlah Pangeran Situbondo menuju ke Surabaya dan direstui oleh Prabu Adipati Jayengrono. Berangkatlah untuk membabat hutan yang akan dijadikan sebagai lahan dan bendungan tadi ya. Sudah berangkat, tapi pemberangkatan setelah di sana itu ada kendala ya guys ya. Kendala namanya hutan dijadikan tempat pedesaan atau lahan, pasti ada kendala seperti makhluk-makhluk gaib. Dan Pangeran Situbondo diganggu oleh makhluk kasat mata yang bernama Jin Katrung tadi ya, jinnya. Akhirnya dia berubah menjadi seekor singa dan mengamuk. Prajurit-prajurit dari Sampang dibuat babak belur dan wah pura-pura anda. Pangeran Situbondo pun marah guys, mengeluarkan kekuatan ilmunya dan menghajar jin itu yang berupa singa tadi mereka, dan akhirnya kalah singa dari jadi-jadian dari makhluk gaib itu guys. Disitulah akhirnya desa tersebut dinamanya dengan Simo Wagian, Simo Poman, dan Simo Katrungan ya, itu jin Katrung tadi guys. Begitulah akhirnya sesampainya berjalan letih Pangeran Situbondo pun akhirnya haus, dan disitulah dia minum air. Dia merasa haus dan akhirnya minum air. Di situ dia kok merasa segar sekali, dan akhirnya dinamakanlah desa tersebut Banyu Urip guys. Banyu Urip artinya adalah air kehidupan. Banyu arti Surabaya artinya air guys, urip kehidupan, jadi air kehidupan. Setelah meminum itu Pangeran Situbondo itu merasa segar kembali seperti di awal, merasa sehat walafiat gitu guys. Akhirnya bertemulah duduk Pangeran Situbondo bertemu dengan namanya Pangeran Joko Taruna dan bercakap-cakap di situ dan bertanya, kenapa kamu Joko Taruno kok kesini, ada apa, perlu apa kamu menemui saya? Saya diutus Jayengrono untuk membunuh anda. Pangeran Situbondo terkejut melihat hal tersebut, seperti disambar petir geledek, dan mereka mencicil, mendelik, melotot guys. Kamu kalau ngomong yang benar, itulah katanya, ujarnya. Ya, saya diutus Prabu Adipati Jayengrono untuk membunuhmu.
supaya saya dapat menikah dengan Purbawati. Kalau begitu kamu mencari mati di sini, kamu mencari aku ya. Aku adalah Pangeran Situbondo dan aku tak terkalahkan. Ya, akhirnya terjadi pertempuran guys, antara Joko Taruna asal Kediri melawan Pangeran Situbondo yang berada dari Sampang, Madura. Akhirnya dihajar pula Joko Taruna dan dilemparkan ke atas pohon guys ya, pohon yang besar sekali. Terjepitlah di situ Pangeran Joko Taruna tadi, dan dia minta tolong, teriak-teriak. Terus Pangeran Situbondo, ayo kalau kamu laki-laki sejati turunlah, jangan kamu di atas. Akhirnya Pangeran Situbondo pergi dan meninggalkan tempat itu guys ya. Apa jadinya nanti Pangeran Joko Taruna itu di atas pohon itu. Lalu ada, tidak begitu lama, ada sosok pemuda yang agak culun guys ya. Pemuda itu anak dari Mbok Rondo Praban Kinco, yaitu janda dari Praban Kinco tadi guys. Mbok Rondo itu memang penjual jamu di situ, dan namanya ini anaknya lagi ada Joko Jumput. Nah, Joko Jumput ini mencari sebuah tumbuh-tumbuhan untuk jadikan jamu itu, kayak kunir, jahe, lengkuas ya. Setelah mencari tumbuh-tumbuhan pon-pon ya, Joko Jumput akhirnya kecapean dan duduk-duduk di bawah pohon guys, dan dia mendengar suara orang berteriak-teriak minta tolong, tolong, lontong, tolong, lonti, lontong, kontol, lontong, tolong. Keliru guys ya. Akhirnya siapa itu berteriak-teriak di atas? Mungkin hantu kah itu? Akhirnya Joko Jumput pun berteriak, siapa kamu, siapa namamu? Begitu guys. Saya Joko Taruno, saya tidak bisa turun, tolong aku ya, aku minta tolong. Kamu minta tolong? Ya, kamu kalau minta tolong nanti tak kasih hadiah. Nah, bilangnya begitu guys. Akhirnya Joko Jumput, wah anak dari situ ya, setiap hari jadi situ dan mencari tempat umpan-umpan tumbuh-tumbuhan di situ, dia bisa naik guys. Akhirnya naik, ditolong orang Joko Taruna, ditolong maksudnya. Ayo saya tolong ini. Akhirnya turun ya, Joko Taruna turun dan bercakap-cakap dengan Joko Jumput. Kamu kenapa dari tadi kok naik-naik di atas, kejepit di situ? Oh, saya tidak naik di atas, saya dilemparkan orang itu. Ada orang yang melemparkan ke atas itu ya, sakti. Berarti orang itu sakti. Iya, saya bertengkar dengan Pangeran Situbondo. Kamu kalau berani sama Pangeran Situbondo, nanti kamu tak kasih hadiah. Joko Taruna bilang begitu guys sama Joko Jumput. Joko Jumput anaknya agak culun ya, tidak begitu ya, bagaimana lah ya, coba mungkin perangannya atau pura-pura kan saya tidak tahu guys. Kayaknya sih memang dalam kisah yang lalu Joko Jumput adalah keturunan dari anak dari Sultan Mataram guys, yang menyamar gitulah, mungkin dalam penyamaran ya. Akhirnya Joko Jumput menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Joko Taruna tadi ya, karena hadiah baju, karena tidak pernah nggak pernah punya baju ya guys ya, orang namanya di pedesaan ya, meskipun begitu kan cuma saran aja ya. Akhirnya Joko Jumput tadi mencari Pangeran Situbondo dan ketemu guys di suatu pertigaan gitu. Hei, siapa kamu? Pangeran Situbondo menyapa, saya Joko Jumput. Nah, Joko Jumput kan memang anaknya kan agak kayak gitu guys ya. Dia melihat kakinya Pangeran Situbondo, dan Pangeran Situbondo itu kakinya kan agak namanya kayak polio, kayak cacat gitu loh guys ya. Marah-marah guys. Akhirnya Joko Jumput ditempelin guys. Loh, kamu kok nempelin saya Pak Pincang kan gitu ya. Maaf ya. Loh, kamu kurang ngajar sekali deh. Kamu mengolok-olok saya dengan pincang-pincang, bagaimana kamu itu? Loh, memang sikil kamu pincang Pak. Emang kalau di sini pincang ya pincang Pak. Kamu jangan kurang ngajar ya. Kita jadi perkelahian gitu guys. Akhirnya, loh, kamu kalau bisa mukul saya tak kasih kamu hadiah.
itu guys. Akhirnya Joko Jomput memukul berkali-kali, tapi Pangeran Situbondo cuma tertawa gitu aja guys. Dan akhirnya sekali tempeleng Joko Jomput pun menangis guys sejadi-jadinya. Dan akhirnya Joko Jomput pun, maksudnya Joko Jomput lari tunggang langgang. Dia berteriak, tak ya kamu tak bilangin sama mamaku kamu ya. Terus akhirnya Pangeran Situbondo ketawa-ketawa, namanya anak kemarin sore aja pintarnya mau membunuh saya. Aduh, Pangeran Joko Taruna ini masa mencari jago kok lucu banget ya. Begitulah ujar dari Pangeran Situbondo guys. Sesamanya di rumah, si Joko Jomput bercerita kepada ibunya yang bernama Borondo Praban Kinco tadi, dan singkat cerita diceritakanlah kejadiannya kepada ibunya Joko Jomput, dan ibu Joko Jomput tidak terima karena anaknya diperlakukan seperti itu, lalu memberi pusaka yang berupa cambuk kilat. Nah, cambuk yang dahsyat sekali guys, ini diberikan kepada Joko Jomput untuk membalas sakit hatinya karena ditempeleng oleh Pangeran Situbondo. Dan Pangeran Situbondo menunggu dari tadi, menunggu di perempatan jalan, dan akhirnya bertemulah keduanya guys. Akhirnya saling menyombongkan diri kekuatan masing-masing. Pangeran Situbondo emosi karena dihina oleh anak kemarin sore. Akhirnya menantang, apa yang kamu punya silakan kamu ucapkan ke aku, senjata apapun saya terima. Dengan senang hati Joko Jomput akhirnya mengeluarkan senjata, yaitu cambuk. Dan cambuk itu pun diayunkan ke kaki dari Pangeran Situbondo, dan Pangeran Situbondo langsung berteriak guys, kayak disengat seperti kesengatan gaib gitu, dan sampaikan lagi ke telinganya. Akhirnya telinganya putus dan kakinya juga putus kan, ya ampun. Dan Pangeran Situbondo akhirnya berlari-lari seperti orang gila guys. Ya begitulah sayembaranya akhirnya gagal karena Joko Jomput telah memperdayai mereka. Begitulah guys. Akhirnya di suatu tempat Pangeran Situbondo diam, dan akhirnya konon kabarnya Pangeran Situbondo lari ke daerah Situbondo sana, dinamakan Situbondo karena disitulah adalah Pangeran Situbondo awalnya, dari situ guys. Dan akhirnya Joko Jomput menuju ke Joko Taruna untuk menagih hutang, tetapi Joko Taruna berlari ke istana Adipati Jayangrono. Akhirnya Joko Jomput mengejar Joko Taruna tadi ke istana. Di sana ada perdebatan rame. Ternyata bingung Adipati Jayangrono mau untuk memutuskan. Akhirnya keduanya diadu guys. Barang siapa yang memenangkan berarti orang itu sakti, bisa mengalahkan. Nah, akhirnya pertarungan terjadi guys ya. Pertarungan terjadi karena Joko Jomput mempunyai kekuatan yang dari pusakanya itu. Akhirnya saling adu angkat ya guys ya. Akhirnya Joko Jomput mengangkat Joko Taruna dan dilemparkan dan diam seketika. Akhirnya Ki Jayangrono bertanya, kenapa kamu diam aja, kamu kok seperti batu. Akhirnya jadilah Joko delak kayak watu gitu guys. Nah, itu adalah asal dari nama kata Joko Dolok yaitu guys. Tapi itu adalah cerita daerah, yang sebenarnya bukan itu, karena Joko Dolok itu adalah peninggalan dari Prabu Brawijaya gitu loh guys ya. Nah, itu cuma dari turun temurun saja. Joko Jomput itu memang istilah-istilah lain lah. Kalau itu juga bisa juga dari cerita sebelum tidur gitu loh. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih, karena cerita daerah ini bisa membantu Anda untuk saling berbagi berpengalaman, juga saling support di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Saya ucapkan terima kasih dan saya undur diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di channel berikutnya kisah-kisah yang lain. Oke, terima kasih, matur nuwun.